Nah, lampu mil di sini masih berkedip Pak ya. Nah, perhatikan untuk voltase Pak, nyalakan Bang. Gas Bang, gas. Tuh, deh sekali deh. Nah, ketika voltase mencapai di angka 18, ini motor tidak bisa digas, Pak. Cukup. Oke, jadi motor malah mati ketika voltase di sini mencapai angka 18. Nah, menurut teman-teman permasalahannya dari mana? Karena kiprok sudah kita ganti, teman-teman ya. Sudah kita mengganti 2 kali kiprok yang baru. Kiprok bawaan tetap tidak ada hasil, spool sudah kita lilit ulang, namun motor tetap seperti ini. Apakah teman-teman pernah mengalami masalah seperti ini? Sudah ganti kiprok, ganti spool, namun tidak ada hasil. Oh Bang, dari kabelnya kemungkinan kabel sudah kita cek Pak ya, kabel semuanya sudah kita cek, semuanya aman, tidak ada yang trouble, tidak ada yang konsleting. Namun walhasil Pak, seperti yang kita lihat sama-sama, di sini voltasenya masih di angka 18 dan motor mati saat digas. Oke. Sekarang kita bagaimana lagi, Pak? Oke, teman-teman, ditunggu komentarnya, solusinya. Terus masalahnya dari mana lagi, apa lagi yang harus kita ganti? Karena kiprok sudah kita ganti 2 kali. Spool sudah kita gulung ulang, namun walhasil voltase masih tinggi, Pak. Terus apakah harus ganti kiprok lagi Pak? Kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Baiklah, kembali lagi di channel saya Barai Motor. Hari ini di belakang saya ada sepeda motor Yamaha R15, di mana motor ini punya masalah teman-teman, dan masalah motor ini sudah kita buatkan di video sebelumnya. Namun barangkali teman-teman belum ada yang melihat di video saya sebelumnya tentang motor ini. Di sini di video ini akan kita ulas kembali dari awal permasalahan motor ini seperti apa. Jadi teman-teman, motor ini awal datang punya masalah. Yang pertama, dari lampu mil muncul kedipan sebanyak 4 lambat 6 cepat. Dan yang kedua, motor mengalami ngempos saat digas. Setelah kita analisa, kita cek di bagian pengisian, kita cek menggunakan multitester, di mana motor ini pengisiannya mengalami overcharging Pak, yaitu pengisian di motor ini melebihi dari ukuran standarnya, dimana untuk sistem semua motor injeksi untuk pengisian Pak standarnya yaitu di angka 13 sampai 14 volt. Namun di motor ini saat mesin menyala kita cek dari pengisian ini mencapai di angka 18 volt, sehingga di bagian lampu mil muncul kedipan 46 Pak ya. Jadi barangkali teman-teman mengalami hal yang sama di kendaraannya, khususnya kendaraan Yamaha, muncul kedipan 46 di kode mil. Itu masalahnya dari kelistrikan Pak ya. Agar lebih mudah dipahami awal permasalahan di motor ini, kita akan ulas kembali. Namun kameranya akan kita balik terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman permasalahannya. Nah, di lampu mil di sini muncul kedipan sebanyak 46. Nah, dan di pengisian setelah kita cek tembus di angka 18 volt. Kita tunjukkan terlebih dahulu, kita nyalakan.
Oke, jadi permasalahannya seperti ini teman-teman ya. Nah, di video sebelumnya kita menduga biasanya permasalahan ini Pak, yaitu permasalahan dari kiprok. Namun di bagian kiprok sudah kita mencoba mengganti dengan kiprok kepunyaan Tiger, karena kita tidak punya stok untuk tipe kiprok R15. Kita mencoba menggunakan kiprok yang lain, namun walhasil Pak, hasilnya nihil Pak. Tetap saat mesin menyala, walaupun masih stasioner di sini sudah tembus di angka 17, dan saat digas di RPM tinggi sampai mencapai di angka 18 Pak. Nah, karena kita sudah mencoba mengganti kiprok yang lain, namun tetap voltasenya sangat tinggi Pak, kita mencurigai ke bagian spool. Oke, kita mencurigai ke bagian spool dan kita mencoba melepas bagian spoolnya Pak. Nah, setelah kita melihat dari fisik spool di motor ini, spoolnya mengalami gosong Pak. Pokoknya lebih jelasnya silahkan simak video sebelumnya tentang motor ini Pak ya. Sudah kita buatkan videonya, namun barangkali teman-teman belum ada yang melihat video sebelumnya. Di sini kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, karena kita tidak mempunyai ataupun tidak ada stok untuk spool juga Pak, spool tipe R15. Nah, disitulah kita melakukan penggulungan ulang, karena gulungan tembaganya di spool mengalami terbakar Pak. Melihat dari fisik gitu kan, kita mengganti gulungannya, kita lepas gulungan spool bawaannya dan kita ganti tembaganya. Nah, setelah kita pasang kembali Pak, di sini masih tetap Pak. Padahal ini spool sudah kita ganti untuk tembaganya Pak ya, sudah kita lilit ulang. Namun walhasil saat kita nyalakan tadi, kita lihat sama-sama di sini voltasenya masih tinggi Pak. Namun di sini kita masih menggunakan kiprok kepunyaan motor ini Pak ya, masih kiprok R15. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan kiprok yang lain. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan kiprok trigger dengan kondisi spool sudah kita lilit ulang Pak ya. Kita lihat hasilnya, apakah voltase yang dihasilkan daripada kiprok ini apakah sesuai dengan ukuran standarnya ataupun sebaliknya voltasenya masih tembus di angka 18. Nah, dikarenakan spool untuk tipe Tiger dan spool kiprok untuk tipe Tiger dan kiprok untuk tipe R15 di sini sangatlah beda untuk bagian soket Pak ya. Namun cara kerjanya Pak ini sama-sama kiprok untuk tipe spool full wave Pak ya. Nah, perhatikan untuk soket kiprok R15 di sini bentuknya hampir sama dengan kiprok tipe half wave Pak ya, seperti Jupiter, terus Beat Karbu, Vario karburator, dan Mioje. Untuk jenis soketnya sama namun beda jalur Pak ya. Nah, sementara untuk soket kiprok Tiger di sini beda Pak. Di sini memiliki 5 buah pin, sementara untuk soket kiprok R15 di sini hanya 4 buah pin. Namun kita akan mencoba memasang, namun kita akan ubah dari jalurnya terlebih dahulu dan menggunakan soket kiprok Tiger. Nah, di sini kita sudah menyediakan untuk soket kiprok Tigernya Pak. Nah, di sini akan kita lepas untuk bagian pin-pinnya, kabel-kabelnya, dan kita pindahkan ke soket kiprok Tiger. Nanti lihat hasilnya apakah tetap sama ataupun permasalahannya berhasil Pak ya. Kalau misalkan kita pasang soket kiprok Tiger ini voltasenya normal, berarti permasalahannya motor ini selain daripada kiproknya yang rusak, spoolnya juga rusak Pak ya. Karena ini spoolnya sudah kita lilit ulang, namun walhasil menggunakan kiprok R15 ini masih di angka 18 volt voltase yang dihasilkan daripada kiprok tersebut. Nah, sekarang kita coba menggunakan kiprok Tiger. Uang, cekelkan uang. Oke, jadi untuk mengaplikasikan soket Tiger di motor R15 Pak, untuk keluaran dari spool, kedua kabel yang keluaran dari spool yang warna putih ini posisikan
berada di paling bawah sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, untuk yang atas sebelah kirinya ini yang merah, ini output daripada kiprok menuju ke pengisian, dan hitam ini sebelah kanan yang atas masak. Oke, ini tinggal dipasang. Oke teman-teman, kiprok tiger sudah kita pasang. Sekarang kita coba nyalakan kembali. Nah, kondisi motor masih mati Pak, ataupun voltase yang dimiliki dari aki di sini di angka 12 volt,6. Jadi aki ini masih dengan kondisi normal Pak ya. Nah, sekarang kita kontak on. Kontak on. Nah, kita fokus ke multi ini Pak, ke multi tester. Kita nyalakan Pak ya. Motor pun tidak bisa digas Pak. Motor malah mati Pak ya. Tuh. Di indikator lampu mil di sini masih berkedip. Oke teman-teman, jelas teman-teman ya. Jadi saat ditarik gas, motor ini malah mati, dan voltase yang dihasilkan daripada kiprok yang sudah kita ganti dengan menggunakan kiprok Tiger, lampu mil masih berkedip, voltase yang dihasilkan masih tetap sama, masih di angka 18 volt. Nah teman-teman, kalau misalkan ini dipaksa, tentunya akan merusak ke bagian aki Pak ya. Nah, jadi permasalahannya, spool sudah kita lilit ulang dan kiprok sudah kita ganti, namun tetap masalahnya seperti ini Pak, tidak ada perubahan. Voltase keluaran daripada kiprok masih di angka 18 volt. Terus dari mana Pak masalahnya? Barangkali teman-teman mempunyai pengalaman yang lebih jauh lagi, kira-kira dari mana permasalahannya. Karena spool sudah kita lilit ulang Pak ya, kiprok sudah kita ganti juga, namun voltase yang dihasilkan keluaran daripada kiprok di sini masih tinggi Pak, masih di angka 18 volt. Oh Bang, itu kiproknya kemungkinan jelek ya. Oke, kita akan coba gunakan kiprok yang lain lagi, kiprok yang baru, namun tentunya masih menggunakan kiprok Tiger Pak ya. Karena kita di sini hanya mempunyai stok kiprok Tiger, untuk kiprok R15 kita tidak punya. Bang, sokot dong kiprok Bang. Saya tadi luar dah. Oke, kita kontak off-kan dulu. Pasangkan, gantikan. Nah, teman-teman ya, kita mencoba mengganti kiprok yang lain Pak. Kiprok yang baru, yang lain lagi. Kalau misalkan masalahnya dari kiprok yang baru ini tidak normal Pak ya. Untuk kiprok R15 tadi sudah kita coba di awal, namun tetap spool sudah kita gulung ulang, namun tetap tidak ada hasil. Kemungkinan Pak ya, kemungkinan barangkali kalau misalkan diganti Pak untuk spoolnya, kemungkinan normal gitu kan. Namun karena kita tidak punya stok spool yang baru, walhasil kita menggulung ulang. Karena untuk di bagian spool yang lama gulungan tembaganya mengalami terbakar. Di sini sudah kita gulung ulang menggunakan tembaga yang baru, namun tetap tidak ada hasil Pak. Oke, kiprok baru
kiprok yang lain lagi, masih kiprok tiger namanya. Nah ini kiprok yang tadi, kiprok tiger yang pertama kita pasang namun tidak ada hasil. Sekarang kiprok yang baru lagi, sudah 2 kali ganti kiprok Pak ya. Kita coba nyalakan kembali, masih di angka 12,6 ketika kontak off, kontak on kan. Di sini menyala. Nah, lampu mil di sini masih berkedip Pak ya. Nah perhatikan untuk voltase Pak, nyalakan Bang. Sekali deh. Nah, ketika voltase mencapai di angka 18, ini motor tidak bisa digas, Pak. Cukup. Oke, jadi motor malah mati ketika voltase di sini mencapai angka 18. Nah, menurut teman-teman permasalahannya dari mana? Karena kiprok sudah kita ganti, teman-teman ya. Sudah kita mengganti 2 kali kiprok yang baru. Kiprok bawaan tetap tidak ada hasil, spool sudah kita lilit ulang, namun motor tetap seperti ini. Apakah teman-teman pernah mengalami masalah seperti ini? Sudah ganti kiprok, ganti spool, namun tidak ada hasil. Oh Bang, dari kabelnya kemungkinan kabel sudah kita cek Pak ya, kabel semuanya sudah kita cek, semuanya aman, tidak ada yang trouble, tidak ada yang konsleting. Namun walhasil Pak, seperti yang kita lihat sama-sama, di sini voltasenya masih di angka 18 dan motor mati saat digas. Oke, sekarang kita bagaimana lagi Pak? Oke teman-teman, ditunggu komentarnya, solusinya. Terus masalahnya dari mana lagi, apa lagi yang harus kita ganti? Karena kiprok sudah kita ganti 2 kali, spool sudah kita gulung ulang, namun walhasil voltase masih tinggi Pak. Terus apakah harus ganti kiprok lagi Pak? Kita sudah 2 kali ganti kiprok Pak ya. Di sini saya punya solusi yang lain Pak ya. Kita akan uji coba ataupun bereksperimen. Namun pahami dulu Pak ya. Kita akan bereksperimen di sini Pak. Ntar. Di sini kita mempunyai 1 kiprok lagi Pak. Namun ini bukan kiprok tiger. Ntar kita ambil dulu Pak ya. Nah, kita punya kiprok kepunyaan Vario Pak. Kita tinggal mempunyai kiprok kepunyaan Vario. Oh, oke. Jelas Pak ya. Ini kiprok kepunyaan Vario 110 yang LED Pak. Tuh, ini dari bentuk hampir sama dengan kiprok Beat FI. Beat FI yang masih starter kasar ataupun Beat yang pertama. Nah, dengan kode ke46 kita akan mencoba mengaplikasikan kiprok ini. Nah, namun di sini kita akan membuktikan terlebih dahulu. Barangkali teman-teman gitu kan mempunyai feeling bahwa permasalahan di motor ini bukan dari kiprok, bukan dari spool, gitu kan? Entah dari mana pokoknya. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bahwa ini motor bisa normal ketika kiprok dilepas Pak. Nah, perhatikan, kita tidak menggunakan kiprok Pak ya. Kita lepas kiproknya tanpa kiprok Pak. Di sini motor ini akan kita nyalakan hanya menggunakan voltase dari aki Pak ya. Kiprok tidak terpasang. Nah, kita lihat sama-sama di sini Pak ya. Oke Bang. Nah, perhatikan Pak ya. Ketika awal kontak on di sini masih berkedip. Ini kiprok tidak dipasang. Tuh. Sekarang nyalakan.
Jelas teman-teman ya. Ketika kiprok tidak kita pasang dengan sistematis, spool pun tidak terkoneksi Pak ya. Karena urutannya dari spool terkoneksi ke kiprok, dari kiprok mengeluarkan arus ke aki dan ke perangkat yang lainnya. Nah, seperti yang kita lihat sama-sama tadi, tanpa kiprok terpasang, lampu mil awal kita kontak on berkedip, saat kita geber-geber, lampu mil hilang dengan sendirinya Pak. Dan saat kita gas sampai mentok, motor tidak ngepos. Oke? Jadi di sini kita bisa yakin Pak ya, bisa menyimpulkan bahwa motor ini masalahnya dari pengisian, entah itu dari spool, entah itu dari kiprok. Karena kedua perangkat tersebut sudah kita perbaiki, kiprok juga sudah kita ganti berkali-kali, namun walhasil tidak ada perubahan Pak. Dimana saat kiprok dilepas, motor normal. Oke, menurut teman-teman, kira-kira coba dari mana permasalahan motor ini? Tolong bantu dijawab. Apakah ada yang lebih senior tentang permasalahan seperti ini? Karena saya juga baru pertama kali menemukan masalah seperti ini. Emang saya sering menemukan masalah dari pengisian, entah itu overcharging, kegedean pengisian, kegedean tegangan, ataupun kekurangan tegangan. Masalahnya hanya ada dua Pak biasanya Pak. Dari kiprok, kalau bukan dari kiprok, dari spool. Di sini spool sudah kita perbaiki, sudah kita gulung ulang, kiprok sudah 2 kali kita ganti, namun hasil tidak ada perubahan. Kemungkinan kalau spool diganti nggak tahu Pak ya, karena ini spool tidak kita ganti, hanya kita gulung ulang, tembaganya kita lepas dan kita ganti dengan tembaga yang baru, kita lilit ulang Pak dengan cara manual. Namun walhasil tidak ada perubahan. Nah, di sini kita punya solusi Pak. Ini akan bereksperimen Pak. Saya akan bereksperimen dengan menggunakan kiprok kepunyaan Vario 110 LED yang sudah LED Pak ya. Namun untuk jalurnya dan spoolnya juga kemungkinan beda Pak. Nah, perlu dipahami Pak ya. Kita pahami dari spool dulu Pak. Kenapa saya bereksperimen menggunakan spool kepunyaan Vario 110 Fi yang sudah LED, padahal spool tersebut spool kiprok maksudnya Pak, menggunakan kiprok 110 LED, padahal untuk jenis kiprok 110 yang sudah Fi itu di bagian spool hanya menggunakan ataupun sistem spoolnya memiliki satu fase Pak, dimana untuk di spool Vario 110 Fi mengeluarkan satu kabel untuk ke pengisian ataupun ke kiprok. Nah, dimana untuk R15 ini mengeluarkan 2 buah kabel Pak ya, namun sama-sama sudah tipe full wave Pak, antara Vario LED yang 110 Fi dengan R15 ataupun Tiger. Ini jenis spoolnya sudah sama-sama tipe full wave, namun di sini ada perbedaan Pak. Untuk jenis R15 sama Tiger, full wave memiliki ataupun tipe 2 fase Pak ya, jadi dua arus yang dikeluarkan dari spool. Namun untuk Vario 110, untuk spool Vario 110 dia sistemnya satu fase Pak, jadi full wave satu fase. Nah, di sini kita akan menggunakan kiprok tersebut, kiprok Vario yang menggunakan sistem spool satu fase. Nah, caranya seperti ini Pak ya. Jadi kita akan mencoba merubah spool 2 fase ini menjadi satu fase dengan cara mengganti kiprok yang satu fase juga. Contohnya seperti kiprok Vario yang ini Pak ya, ataupun kiprok Mio J Pak. Mio J kiproknya memiliki satu fase, jadi mengeluarkan pengisian ataupun tegangan dari spool hanya memiliki satu kabel Pak ya. Nah, sekarang kita akan ubah. Gimana caranya Pak? Nah, di sini Pak. Nah, karena untuk sistem spool satu fase ataupun 2 fase ataupun 3 fase Pak, itu sama saja Pak. Pada dasarnya sama saja, sama-sama sistem full wave. Hanya perbedaan ada 2 kabel, ada 1 kabel, ada 3 kabel arus yang dikeluarkan dari spool tersebut. Nah, di sini kita akan mengubahnya. Kabel 2 fase ini, spool 2 fase ini akan kita ubah menjadi satu fase. Caranya seperti ini Pak. Cek ulang Bang. Dengan cara menggunakan kiprok kepunyaan Vario 110 Fi Pak ya, yang sudah LED. Nah, caranya seperti ini Pak. Untuk soket daripada soket kiprok Tiger dengan soket kiprok 110
yang sudah FI ini sama Pak. Jenis, bentuk, dan fisik sama, hanya beda jalur. Nah, karena kiprok Tiger 2 fase, sistem spool 2 fase, sementara untuk bit Vario 110 Fi 1 fase. Nah, di sini kita akan ubah menjadi 1 fase. Perhatikan. Ntar kita lepas dulu Pak ya. Nah, perhatikan dan pahami Pak. Kedua kabel ini Pak, yang warna putih, ini keluaran dari spool, dimana spool ini spool 2 fase Pak ya, sama dengan kiprok Tiger. Nah, gimana caranya Pak agar menjadi 1 fase? Seperti ini Pak. Salah satu kabel keluaran dari spool Pak, oke? Salah satu kabel yang keluaran dari spool yang ini akan kita gabungkan dengan massa Pak. Dan mudah-mudahan cara ini berhasil Pak ya, karena kita selain daripada alat yang kurang lengkap Pak ya, komponen perangkat kurang lengkap, jadi maksudnya tidak menyediakan begitu lengkap untuk jenis kiprok. Di sini kita hanya mempunyai 1 kiprok lagi yang beda jenis Pak, yaitu kiprok Vario 110. Nah, di sini kita akan bereksperimen menggunakan kiprok tersebut dipasang di motor ini Pak. Walaupun di situ beda Pak ya, beda jalur, beda cara, beda tipe Pak ya. Nah, perhatikan Pak. Untuk kabel yang warna putih ini, salah satu kabel yang keluaran dari spool yang putih ini kita gabungkan dengan kabel massa Pak yang hitam. Nah, oke, jelas Pak ya. Nah, jadi keluaran daripada spool yang ini yang sudah kita gabungkan dengan massa, ini kita fungsikan ataupun kita ubah, yang ini kita ubah menjadi massa Pak. Dimana di awal karena ini 2 fase, ini pengisian Pak ya, kedua-duanya ini pengisian ke kiprok ataupun arus tegangan yang dikeluarkan dari spool ke kiprok. Sekarang kita ubah salah satu kabel spool menjadi massa Pak. Nah, sekarang kita pasang untuk soketnya Pak ya. Namun di sini kita harus paham jalur dari jenis kiprok yang mau kita pasang Pak. Paham jalurnya Pak ya. Nah, untuk pengisian yang terhubung ke kiprok ke aki yang merah ini berada di sebelah kanan paling atas. Nah, yang massa yang sudah kita gabungkan dengan kabel yang keluaran dari spool ini kita pasang di sini Pak. Kalau tidak salah mah di sini Pak ya. Nah, terus selanjutnya, nah, jadi yang dipergunakan keluaran dari spool yang memiliki arus tegangan yang ini Pak, tinggal 1, karena untuk yang satunya kita gabungkan ataupun kita ubah menjadi massa. Nah, untuk arus tegangan dari spool kita pasang di sebelah sini Pak ya, sebelah kanan atas. Nah, yang ini jangan difungsikan Pak, karena sudah kita gabung ke warna hitam ataupun kita ubah menjadi arus massa, dan arus massanya yang hitam sudah kita tancapkan. Jadi di sini hanya menggunakan 3 buah kabel Pak ya. Jadi ini pengisian dari spool, tegangan dari spool yang putih, terus outputnya yang ini yang merah. Nah, ini yang hitam yang sudah kita gabungkan dengan kabel keluaran dari spool, ini massa Pak, jadi massa. Nah, untuk yang 2 ini, yang 3 Pak ya, yang tengah tidak kita gunakan, yang tengah yang bawah tidak kita gunakan juga, karena untuk yang bawah Pak, yang 2 ini yang tidak ada kabelnya, ini kalau di tipe jenis kiprok 110 ini jalurnya menuju ke penerangan Pak, ke lampu depan. Kedua lampu ini Pak, kedua kabel ini nih yang tidak kita pasang. Nah, untuk yang satunya ini sama-sama output daripada kiprok tersebut Pak ya, kiprok kepunyaan Vario. Nah, sekarang kita pasang Pak. Nah, perhatikan, di sini sudah berubah menjadi 1 fase Pak ya. Untuk tipe spool 2 fase, 2 kabel pengeluaran tegangan dari spool tersebut di sini sudah menjadi 1 Pak. Hanya yang ini Pak, yang ini sudah kita ubah menjadi massa. Kok bisa diubah Pak? Nah,
Di sini doang Pak. Untuk cara mengubahnya di sini doang, tinggal kita gabungkan ke masa. Sudah, ini sudah menjadi masa Pak. Karena kalau kalian sudah lebih paham untuk tentang spool yang 1 fase, 2 fase ataupun 3 fase, pasti kalian paham Pak. Karena pada dasarnya spool 1 fase lilitannya sama saja Pak dengan spool 2 fase. Namun yang untuk 1 fase, yang satu terkoneksi ke masa, yang satu terkoneksi ke kiprok. Nah, kalau misalkan yang 2 fase, kedua-duanya masuk ke kiprok memiliki arus tegangan. Kalau yang 3 fase itu juga ketiganya masuk ke kiprok. Nah, ini 1 fase Pak ya. Jadi salah satu kabel yang dari spool kita koneksikan ke masa. Yang satu ini untuk tegangan Pak ya. Untuk tegangan ke kiprok. Di sini sudah berubah Pak ya. Nah, jadi di sini kita bereksperimen merubah spool dan merubah kiprok Pak ya. Apakah berhasil? Kita lihat sama-sama Pak. Nah, karena ini kabel akinya dilepas Pak, takut korsleting ketika kita tadi melepas pin kabel daripada kiprok, kita lepas Pak. Sekarang kita pasang kembali. Nah, perhatikan untuk voltase masih di angka 12. Tidak kembali pulang. Voltase yang dimiliki aki masih di angka 12. Sementara di sini sudah kita ubah menjadi 1 fase ataupun kita menggunakan kiprok kepunyaan Vario 110 Fi Pak ya. Tuh, ini masih terbungkus Pak kalau kurang jelas tuh. Oke. Ini fisik daripada kiproknya. Di sini kita sudah mengubahnya Pak menjadi 1 fase. Nah, kita fokus kepada ukuran ini Pak ya, 12,3 kontak on. Lihat di lampu milnya. Tuh, lampu mil tidak berkedip Pak ya. Lampu mil tidak berkedip. Angka 12, sekarang kita kontak on kan, nyalakan Bang. Saat stasioner Pak, ini masih di angka 12. Coba digas. Kita coba lepas untuk aki untuk membuktikan bahwa motor ini bukan hidup dari aki Pak. Kita coba lepas salah satu kabel dari aki. Oke, kabel sudah dilepas Pak. Tuh. Oke, teman-teman, jelas. Saat kita lepas kabel salah satu dari aki, ini motor tetap menyala. Namun di tegangan tembus di angka 15 ini wajar Pak, karena tanpa ditahan oleh aki, tanpa aki terpasang. Kalau misalkan aki terpasang di awal tadi, ini mentok hanya di angka 14 dengan cara merubah jalur spool 2 fase menjadi 1 fase dengan menggunakan kiprok K46 kepunyaan kiprok Vario 110 Fi. Oke, jadi motor ini sudah sembuh ketika menggunakan kiprok yang lain, ataupun kita ubah dari jalur spoolnya menjadi jalur 1 fase Pak. Dari 2 fase menjadi 1 fase untuk spoolnya kita ubah. Nah, sekarang kita akan buktikan lagi
kita akan coba lagi menggunakan kiprok Tiger untuk membuktikan kepada teman-teman pemirsa. Coba kamera keluar. Nah, di sini kita akan menggunakan kiprok Tiger lagi, Pak ya. Nah, jelas ini kiprok Tiger, Pak. Kiprok Vario dilepas, Pak ya. Nah, namun ini kita ubah lagi, Pak. Karena ini sudah satu fase, kita ubah menjadi dua fase, Pak. Nah, kita pasang kiprok Tiger kembali, Pak. Ini hanya sekedar pembuktian, Pak ya, bahwa masalah motor ini saya tidak bisa menjelaskan, Pak, masalahnya, Pak. Dari mana masalahnya gitu kan? Kenapa? Karena yang pertama, kiprok sudah kita gonta-ganti dengan menggunakan kiprok Tiger, namun voltase yang dihasilkan daripada kiprok masih di angka 18 untuk voltase yang dihasilkan daripada kiprok. Terus sepul sudah kita lilit ulang dan tembaganya sudah kita ganti karena sepul yang awal tembaganya mengalami terbakar hitam hangus, Pak ya. Oke, sekarang kita sudah ganti menggunakan kiprok Tiger lagi, Pak ya. Tuh. Dan jalurnya sudah kita ubah, di sini sudah menjadi dua fase lagi untuk sepulnya, Pak. Sekarang kita tancapkan untuk akinya. Coba. Ulang-ulang ini. Nah, perhatikan aki di angka 12,6. Kiprok Tiger sudah kita pasang kembali tanpa menggunakan kiprok Vario. Kontak on. Oke, indikator menyala. Lampu mil tidak berkedip karena tadi sudah kita geber-geber dengan menggunakan kiprok Vario 110. Voltasenya normal, tidak melebihi dari ukuran standarnya. Oke, jelas, Pak ya. Lampu mil tidak berkedip. Sekarang kita nyalakan, Pak. Stasioner sudah di angka 16, Pak. Stasioner sudah di angka 16. Jelas, Pak ya? Tuh, 17. Nah, lihat. Lampu mil berkedip kembali, Pak. Menyala kembali. Sekarang kita geber. Motor tidak bisa digas. Oke. Lampu mil berkedip kembali. Sekarang kita nyalakan kembali. Ini akan kita coba nyalakan kembali. Nanti setelah menyala, saat menyala kita akan lepas akinya, apakah motor ini tetap menyala ataupun mati. Kontak on. Lampu mil masih berkedip. Oke, starter. Terlepas aki. Mati, Pak. Oke, apakah dapat dipahami apa yang kita jelaskan, apa yang kita tunjukkan saat menggunakan kiprok kepunyaan Vario 110, menggunakan kiprok kepunyaan Vario 110 dengan kode K46 dan menggunakan kiprok Tiger ataupun kiprok bawaannya kepunyaan R15. Oke, di sini saya tidak bisa menyimpulkan permasalahannya dari mana. Yang jelas sepul sudah diganti, kiprok sudah diganti dengan kiprok sama sistem full wave ataupun sepul dua fase ataupun kiprok R15 dengan kiprok Tiger, namun tetap tidak ada perubahan. Nah, setelah kita ubah menjadi satu fase daripada di bagian sepul dan menggunakan kiprok sistem satu fase juga yaitu kiprok 110, di sini sudah terlihat jelas
motor sembuh Pak. Ada perbedaan. Oke. Di sini durasinya sudah melebihi dari setengah jam Pak ya, melebihi dari 30 menit, karena kemungkinan durasinya tidak terlalu lama. Nantinya teman-teman tidak bisa melihat hasil daripada permasalahan motor ini, penyebabnya dari mana, cara menanganinya seperti apa. Makanya kemungkinan videonya cukup sampai di sini dulu karena durasinya ini sudah terlalu lama Pak. Jadi kesimpulannya, motor ini kita bisa normalkan kembali, bisa normal tanpa kedipan dan voltase sudah standar, di angka standarnya 14 volt, yaitu dengan cara mengganti ataupun mengubah spool 2 fase menjadi 1 fase. Oke, sekian dulu dari videonya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata. Saya Bare Motor izin pamit, mohon undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sudah mantap Pak. Hah? Nah.